Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang munculnya Partai Islam. Sebelumnya, saya Kirana Ramadanti dengan NIM 026 akan mengawali penjelasan dan menyampaikan mengenai berdirinya Partai Politik Islam. Kemudian, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sarekat Islam adalah organisasi sebelum perang di Hindia Belanda, setelah perpecahan yang disebabkan karena meningkatnya pengaruh Partai Komunis atau yang disingkat dengan PKI. Pada konferensi organisasi tahun 1923, kemudian Cokro Aminoto mendirikan Partai Sarekat Islam untuk menyingkirkan organisasi PKI. Kemudian PSI mendukung upaya Soekarno untuk menyatukan organisasi politik Indonesia setelah pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Kemudian PSI mengganti nama menjadi PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Setelah itu, Islam politik pecah menjadi faksi-faksi. Pada tahun 1942, orang Jepang pendudukan melarang semua aktivitas politik. Tetapi, pada tahun 1943, Jepang mendirikan organisasi yang bernama Masyumi dalam upaya mengendalikan Islam di Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Dari Wahyu Ningsih, NIM 027. Jadi, proses masuknya Partai Islam di Indonesia, sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, dan pemimpin pada saat itu juga beragama Islam. Oleh sebab itu, mereka berpikir bahwa akan terbentuk negara Indonesia yang merdeka dan beranggapan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang berdasarkan Islam. Sarekat Islam, yaitu yang disingkat SI, adalah partai Islam pertama dan telah memberikan sumbangan dan dalam kehidupan politik. Pada tahun 1918, pemimpin SI didatangi orang yang berideologi komunis, dan pada saat itu SI mulai terbelah hingga salah satu pemimpin SI, yaitu Darsono, keluar dari SI dan membentuk Partai Komunis II pada tanggal 23 Mei 1920 dan mulai memiliki pengikut yang banyak. Untuk pemateri ketiga dipersilahkan. Sini saya Adik Yuli Kurniawati akan memaparkan maupun menjelaskan materi mengenai perkembangan Partai Islam. Jadi Partai Islam di Indonesia itu mengapa bisa berkembang secara pesat? Nah, di sini saya akan memberi tahu kalian mengenai beberapa alasannya. Berkembangnya Partai Islamnya didasarkan pada beberapa alasan, seperti contohnya realisasi sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat. Bahkan kini muncul gerakan Islam di Indonesia, dan gerakan Islam di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya gerakan khalifah, pendiri negara Islam bersyariah, dan kelompok pluralis demokrasi. Dan kita tinjau secara histori, itu keberadaan Partai Islam dalam sejarah kontemporer Indonesia juga memiliki peran cukup besar. Meski demikian, posisi umat Islam yang mayoritas tetap strategi dan signifikan. Tetapi kenyataan ini menjadi banyak kekuatan sosial dan politik berlomba meraih dukungan umat. Jadi kekuatan politik, para sosial itu beraih atau berlomba-lomba mencari dukungan umat-umatnya. Dan mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk mengenai lebih dalam tentang perkembangan Partai Islam akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Anissa Lim.
Saya Anissa Ridiasari. Di sini saya akan menyampaikan tentang tantangan bagi politisi Muslim, yaitu bagaimana cara mengaplikasikan akhlak mulia dalam kehidupan berpolitik dan juga berdemokrasi, sehingga ada dampak positif pada setiap keputusan dan kebijakannya. Untuk itu, partai berbasis masa Islam dituntut untuk menjawab realitas sosial masyarakatnya, termasuk kemampuan dalam menginternalisasikan nilai Islam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Konstruksi ideologis Islam jika tidak diimbangi dengan kepekaan terhadap isu sosial akan menyebabkan partai Islam kehilangan basis masanya. Partai Islam juga harus mentransformasikan kekuasaan politik dengan bersandar pada demokrasi dan praktik politik kontemporer. Karena itu, partai Islam juga harus sepenuhnya berpijak pada data sosial yang ada, seperti tidak hanya terpaku pada simbol-simbol agama dalam upaya menarik masanya, tetapi juga pada persoalan konkret serta kebutuhan real masyarakatnya. Saya Diti Diandini, nomor NIM 030, ingin membacakan kesimpulan dari PPT tersebut. Proses masuknya politik Islam di Indonesia bisa secara cepat, yaitu karena sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam dan pemimpin pada saat itu juga beragama Islam. Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kehidupan politik. Islam sudah terlibat aktif dan berkontribusi sejak era kemerdekaan hingga sekarang. Sejak Indonesia merdeka hingga kini, kontribusi Islam dalam panggung politik juga tidak bisa diabaikan. Perkembangan partai Islam di Indonesia setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, seperti realitas sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah negara yang memiliki basis agama yang kuat. Terima kasih.